Yo, what's up guys? Nama gue Bram Gue Mela. dan kita dari XYZ. Awal banget Awalnya kenapa biar X Gamaliel tuh kita pakai karena lagi zaman-zamannya gitu, namanya ada XX-nya gitu. Nah, tapi seiring jalannya waktu setelah beberapa Geeks tahun nanti itu berapa belas giga, berapa puluh, berapa ratus, kita ngeliat kebanyakan tuh talent yang duo itu kebanyakan pakai X juga sama kayak kita gitu kan. Kesannya kita kayak wah, kita kayak mainstream gitu ya kan. Nah, gue lagi pelajaran fisika itu gue belajar gelombang. Pas gue lagi baca-baca gelombang, disebutin kalau jadi koordinat itu kan ada X, Y, dan Z. Sementara yang gue lagi pelajari ini adalah tentang suara. Fisika, suara itu bergerak secara radial dan secara 3 dimensi. Jadi X, Y, Z, ketiga koordinat itu merepresentasikan suara-suara yang kita mainin saat nge-DJ maupun produksi. Jadi suara kita tuh bener-bener dynamic gitu loh ke semua koordinat. Ada X, Y, Z, ada filosofinya. Ada filosofinya coy. Gue lupa. Nah, jadi kita dulu satu SMA, terus di sekolah kita itu ada pensi namanya Masterpiece. Dan di pensi itu si Bram ini ceritanya dia lagi bikin remix buat performnya anak-anak band sekolah gua, dan gua ikut lomba graphic design. Nah, pas gua keluar, gua kayak mendengar gitu ada yang ngomong kayak, ini gua bikin remixnya nih, gua bikin mashup-nya. Taunya si Bram. Sebenarnya gue udah ngepoin si Bram gitu lewat SoundCloud. Terus akhirnya gue kayak so SKSD gitu aja. gue sebenarnya juga udah ngepoin. Gue ngajak ngomong lu dulu. Gue ngajak ngomong Bram dulu ceritanya. Lu suka main FL juga ya? Terus lu jawab, oh iya. Gitu, awalnya kita ketemu terus. Ntar gue pikir dulu. Kalau gue sih nggak tahu sih kapan pertama kali gue kenal EDM. Ini kayak misalnya lu denger satu lagu terus kayak ada kayak unsur-unsur klub-klubnya gitu, dan itu ternyata EDM gitu. Jadi awalnya tuh gue nggak dengerin lagu-lagu yang mainstream kayak David Guetta yang kayak lagu-lagunya sama Chris Brown, tau gak sih yang kayak Terus habis itu mulai menjelajah lagi. Terus gue ketemu sama seorang artis namanya Hardwell. Setelah gue denger lagunya, gue ngerasa gue kayak anjir nih lagu ngebeat banget gitu, kayak asik gitu buat didengerin gitu. Terus gue berusaha untuk kayak gue bikin aplikasinya gitu. Tapi sebenarnya gue sebelum gue mencoba untuk membuat itu, gue belajar dulu sih untuk mixing nge-DJ gitu daripada producing. Gue lebih ke duluannya ke DJ dulu baru ke producing. Ya producing dulu baru DJ. Kalau gue lagu EDM pertama gue inget banget judulnya Lights dari video YouTube yang judulnya Dubstep Guns. Itu pertama kali gue denger EDM, dan pertama kalinya gue suka banget gitu, dan sampai sekarang gue masih suka dubstep sih. Jadi awalnya tuh kita tuh sama-sama kayak gue nge-DJ, dia producing gitu. Dan gue mulai belajar producing dari dia pun belajar DJ dari gue gitu. Dan akhirnya bisa sama-sama, walaupun pada saat itu mungkin bisa dibilang producing dan DJing skill kita itu emang di bawah seadanya gitu. Tapi gara-gara saling melengkapi kita bisa belajar bareng gitu juga sampai sekarang. Gue otodidak full. Sekolah sih bener, sekolah di YouTube. Enak sih kalau belajar otodidak nggak. Kalau producing tuh YouTube sama otodidak sih, soalnya semakin banyak lu nyoba sendiri di digital audio station lu kayak Pro Studio, Ableton, semakin banyak lu nyoba, semakin banyak lu gagal, lu pasti ngerti gitu. Sebenarnya awal mula kita itu tuh bukan gara-gara gue pengen tahu EDM, gue cari sekolah yang baru, sekolah yang bagus, atau nggak cari tempat DJ yang bagus untuk tanya-tanya gitu. Enggak, karena kita di sini, kita tinggal di Bogor selama 2-3 tahun kebelakang ini
dia masih baru gitu, dikit banget gitu yang dengerin. Jadi kita otomatis kita cari sendiri gitu, cari sendiri di internet, gitu, searching, googling, YouTube, segala macam. Kita nggak bisa nanya-nanya kayak ke orang yang udah master dalam hal itu gitu. Makanya gue beruntung banget bisa ketemu Gamal, bisa ngobrol-ngobrol soal itu juga gitu. Tadi udah sempat dibilangin sih, karena kan apa ya? Tadi dulu gue jadi skip aja. Influence dan inspirasi. Dulu sih waktu gue zaman 2 tahun setahun 3 tahun yang lalu sih, gue lebih ngerarah ke Hardwell sih, yang kayak elektro banget gitu. Hardwell, Deoro, Dubs juga sih sebenarnya. Cuma lebih ke arah lagu-lagu elektro yang lebih melodik kayak Hardwell, mungkin kayak agak ada dikit Romero-nya gitu. Pokoknya lebih ke Dutch Electro House gitu sih. Dan lagu-lagu gue yang sebelum gue bareng sama collab bareng sama Gamal juga lagu-lagu lebih ke arah melodik gitu. Nah, mulai ke arah sekarang gue lebih ngarah ke yang lagu yang agak-agak trap gitu. Inspirasinya gue mulai nemuin inspirasi dari Nostradamus, Yellow Claw, Sesko, gue nggak tahu itu sana gimana. Bulwek juga banyak sebenarnya, ada JQ juga. Nah, dari semua itu gue pengen at least pelajarin gimana cara mereka producing dan bisa membuat suatu hasil producing dari kita sendiri, tapi ada signature sound dari kita juga gitu. Jadi kita belajar dari orang untuk menemukan signature kita sendiri. Kalau gue sih karena pertama kali gue kenal EDM itu dari dubstep, jadi gue dari kelas 8 pertama kali denger EDM sampai sekarang. Kelas 8 keras banget. Gue dari kelas 8 sampai sekarang, idola gue dan inspirasi gue masih tetap Skrillex. Dia tuh bener-bener dia bikin musik yang emang dia pengen bikin gitu. Dan suara-suaranya tuh bener-bener khas banget gitu, dari kick, snare, bahkan bass-nya dia tuh bener-bener khas banget, sampai kalau lu lihat di YouTube tuh sampai kayak ratusan gitu tutorial how to make that Skrillex sound. Produksi dia tuh kayak emang gokil banget sih, kayak kreativitasnya udah cacat banget. Selain Skrillex, Cashmere Cat, dia bisa bawa suaranya tuh unyu gitu, tapi wah gila banget bro. Gue masih sekolah di Bogor, Bram kuliah di Bandung. Kalau kita mau collab sih biasanya kita pasti lewat email karena kita kebetulan DAW-nya sama. Tapi karena kalau misalnya kita ngirim file project-nya itu sering miss gitu, soalnya banyak yang plugin yang Bram punya gue nggak punya, yang gue punya Bram nggak punya gitu. Jadi kita ngirimnya kayak lempar-lemparan sampel suara aja. Jadi stems buat project ini dilempar ke gue, terus gue kerjain, nanti gue lempar lagi ke Bram. Kalau ada gig sih kita kayak ya lewat chat aja. Misalnya gue chat si Gamal gitu, Mal, tanggal segini bulan segini ada gig nih, gini. Gimana, lu mau dateng nggak? Akomodasi udah dibayar atau nggak gimana, atau nggak segala macamnya. Ntar dia balas bisa atau enggaknya, gimana. Sama juga kebalikannya, kayak misalnya dia ngomong di Bogor ada acara gini, ntar gue datang ke Bogor gitu. Oke, thank you udah nonton video questions and answers dari kita. Subscribe, komen, follow Instagram kita, Twitter kita, SoundCloud @xyz_id for our latest updates. Oke. Sorry ya kalau garing ya, sorry kalau Gamal garing.